Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Widya and it's time to Mathematics Class. Di video kali ini, kita akan melakukan pembahasan beberapa soal-soal aritmatika sosial yang ada di kelas 7. Nah, soal aritmatika sosial yang akan kita bahas ini meliputi tentang yang pertama ada untung dan rugi, kemudian ada juga soal diskon, pajak, bunga bank, dan yang terakhir, bruto, neto, dan tara. Sudah siap? Oke, kita langsung membahas soal yang pertama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Untung terjadi jika harga beli lebih dari harga jual. Benar apa tidak? Salah ya. Kenapa? Jika harga beli lebih dari harga jual berarti dia mengalami kerugian. Yang kedua, rugi terjadi jika harga jual kurang dari harga beli. Ini benar ya. Ketika harga jualnya kurang dari harga beli, maka ia akan mengalami kerugian. Yang ketiga, impas terjadi jika harga jual sama dengan harga beli, sehingga tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami rugi. Pernyataan ketiga juga benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Yang B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, Bu Luki membeli 2 lusin baju thrift dengan harga 720.000 untuk dijual lagi. Agar lebih menarik, baju-baju itu dicuci dahulu dengan biaya 120.000. Jika Bu Luki menjual setiap baju dengan harga 50.000, maka yang didapat Bu Luki adalah titik-titik untuk setiap baju. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari dulu modalnya. Modal awal. Modal awalnya apa saja? Yaitu harga baju, ya kan? Ditambah dengan biaya untuk cuci. Di harga bajunya 720.000 ditambah biaya cucinya 120.000 sama dengan 840.000. Ini modal untuk 2 lusin baju. Sekarang kita akan mencari modal untuk 1 baju. Berarti 840.000 dibagi dengan banyaknya baju. Nah, banyaknya baju itu berapa? 2 lusin kan ya? 2 lusin itu berarti 2 dikali 1 lusinnya 12. Berarti 840.000 dibagi 24. Kita dapat hasilnya adalah 35.000. Nah, coba diperhatikan. Modalnya adalah 35.000. Terus Bu Luki menjualnya 50.000. Kira-kira dia untung apa rugi ya? Jawabannya adalah untung. Nah, tapi untungnya berapa? Kita hitung. Ini 50.000 dikurangi 35.000. Hasilnya adalah 15.000. Jadi Bu Luki mendapat keuntungan Rp15.000 untuk setiap baju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya.
Seorang pedagang amplop lebaran membeli 90 pak amplop dengan harga 900.000. Karena terkena hujan angin, beberapa amplop mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dijual. Jika hanya ada 60 pak yang bisa dijual dan pedagang tersebut menjual dengan harga 15.000 per pak, maka yang didapat pedagang tersebut adalah sekarang kita tahu modalnya adalah 900.000. Sedangkan total pendapatan pedagang tersebut adalah 60 dikali 15.000. Jika kita kali, hasilnya adalah 900.000. Nah, di sini kita tahu ya, ternyata modal dan pendapatannya, jadi harga jualnya sama dengan harga beli, maka jadi pedagang mengalami impas karena antara harga jual dan harga belinya sama. Tuh, impas ini. Lanjut ke pertanyaan keempat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Toko Gaya memberikan diskon besar untuk para pelanggannya. Untuk pembelian minimal 3 baju akan mendapatkan diskon 20%. Sedangkan jika beli minimal 6 akan mendapatkan diskon 30%. Ibu membeli masing-masing 1 baju untuk ayah, ibu, kakak, adik, aku, dan nenek. Total belanjaan ibu adalah 750.000. Sehingga total yang harus ibu bayar setelah dipotong diskon adalah, nah, di sini ada 2 macam diskon. Ada diskon 20% dan ada yang diskonnya 30%. Kita harus tahu dulu berapa baju yang ibu beli agar kita bisa menentukan besar diskon yang diberikan. Banyak baju yang dibeli oleh ibu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak baju yang dibeli ibu adalah 6 baju. Nah, kalau ibu membeli 6 baju, berarti besar diskon yang diterima ibu adalah 30%. Sekarang kita cari diskon dalam rupiahnya berapa ya? Berarti 30/100 gitu ya. Dikali total belanjaan ibu 750.000. Sini kita coret begini. Hasilnya adalah 225.000. Ini besar diskonnya. Yang ditanyakan adalah berapa besar yang harus ibu bayar. Nah, kalau diskon itu kan potongan harga ya. Berarti kalau potongan harga itu dijumlah apa dikurangi? Jawabannya adalah dikurangi. Jadi harga awalnya ini dikurangi dengan besar diskonnya. Hasilnya adalah 525.000. Jadi yang harus dibayar ibu adalah 525.000 rupiah. Lanjut ke pertanyaan kelima. Tasya dan Kiki mengikuti acara buka bersama di sebuah restoran.
Mereka memesan 2 porsi nasi dengan harga masing-masing 3.000, 1 ekor ayam bakar dengan harga 95.000, lemon tea dan es campur dengan harga masing-masing 7.000 dan 12.000. Jika di restoran tersebut dikenakan pajak 11%, maka total yang harus dibayar oleh Tasya dan Kiki adalah, oke, di sini soalnya tentang pajak. Yang pertama kita harus tuliskan yaitu total biaya makannya dulu ya. Jadi dia membeli 2 nasi putih, terus 1 ayam bakar, 1 lemon tea, dan 1 lagi es campur. Nah, kita total berarti 6.000 ditambah 95.000 ditambah 7.000 ditambah 12.000. Hasilnya adalah 120.000. Ini adalah total harga sebelum terkena pajak. Nah, sekarang kita cari pajaknya berapa. Berarti 11/100 dikali 120.000. Hasilnya adalah 13.200. Nah, kalau terkena pajak itu berarti dia harganya akan bertambah, gitu ya. Jadi yang harus dibayar adalah harga awalnya 120.000 ditambah dengan besar pajaknya 13.200, sehingga yang harus dibayar adalah 133.200. Nah, di sini ada jawabannya adalah yang C ini. Jadi besar yang harus dibayar adalah 133.200. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-6. Nuki memenangkan lomba menulis puisi dengan hadiah 1 juta rupiah. Ketika pemberian hadiah, uang yang diterima oleh Nuki adalah 900.000 rupiah karena dipotong pajak. Besar pajaknya adalah, nah sekarang kita cari dulu. Kan di sini pilihannya semuanya tentang persen ya. Berarti yang diminta adalah pajak dalam bentuk persen. Tapi kita harus tahu dulu pajak dalam bentuk rupiahnya. Jadi pajaknya adalah selisih antara uang yang harusnya diterima dengan uang yang diterima oleh Nuki. Jadi 1 juta dikurangi 900.000 sama dengan 100.000. Nah, baru kita cari pajak dalam bentuk persennya. Berarti pajak dibagi uang awalnya dikalikan dengan 100%. Jadinya ini kita coret gini ya. Ini kita coret ke sini. Ini dengan ini tinggal 10%. Jadi besar pajak lomba puisi adalah 10%. Yang ini. Soal nomor 7, pernyataan di bawah ini yang bernilai benar adalah
Kalau kita baca sekilas di sini semuanya tentang bunga ya. Nah, agar tahu pernyataan mana yang benar, kita tuliskan dulu cara yang bisa kita gunakan untuk mencari besar bunga. Jadi bunga dalam bentuk rupiah ya, itu dari apa? Lamanya menabung atau lamanya meminjam dibagi 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Dikali dengan besar bunganya dalam bentuk persen. Setelah itu kita kalikan dengan uang awal. Ini adalah caranya untuk menentukan besar bunga. Baik, kita cek dulu mulai dari pernyataan yang A. Waktu tidak berpengaruh. Ya, di sini ada tulisannya waktu tidak berpengaruh. Padahal dari caranya ini ada waktu. Jadi di sini ada waktu ya kan? Berarti waktu itu berpengaruh. Di sini berarti salah. Yang B, besar bunga yang diterima hanya dipengaruhi oleh persentase bunga saja. Padahal tidak, ya. Ada 3 komponen di sini. Yang C, besar bunga yang diterima hanya dipengaruhi oleh persentase bunga dan uang awal. Yang D adalah besar bunga yang diterima hanya dipengaruhi oleh persentase bunga, waktu, dan uang awal. Nah, jawabannya yang D ini. Jadi 3 komponennya masuk semua ke pernyataan yang D. Lanjut untuk pertanyaan ke-8. Bank Sejahtera memberikan bunga 7% per tahun bagi yang ingin menabung dan 8% per tahun bagi yang ingin meminjam uang. Doni menabung di Bank Sejahtera sebesar 9 juta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Doni untuk menabung agar uang tabungannya menjadi 9.210.000? Oke, di sini pernyataannya Doni menabung, gitu kan ya? Berarti bunga yang dipakai adalah yang 7%, bukan yang 8%. Kita cari dulu besar bunganya, berarti bunga dalam persennya kan 7%. Terus bunga dalam rupiah yang diharapkan Doni berarti kan 9.210.000 dikurangi 9 juta. Hasilnya adalah 210.000. Nah, kita tulis rumus bunga yang tadi ya. Berarti bunga sama dengan N per 12 dikali bunga dalam persen dikali uang awal. Kita masukkan bunganya ada 210.000 sama dengan N-nya kita masih nggak tahu lamanya dikali besarnya 7/100 dikali uang awalnya 9 juta. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Ini ke sini gitu ya. Ini ke sini, ini jadi 3, ini jadi 4. Tuh. Terus kalau kita tulis jadinya 21 N per 4 dikali 10.000. Di sini tetap 21.000 gini. Berarti bisa kita tulis 21 kali 10 berarti kan 210.000 per 4 kali N gini kan ya. Di sini 210.000. Nah, karena yang kita cari N-nya saja berarti komponen yang ini kita hilangkan kan ya, dengan cara kita pindahkan ruas. Jadi di sini 210.000 dikali, nah ini dibalik jadi 4/210.000.
ini dihapus, tinggal 4. Jadi lama Doni menabung ya. Jadi lama Doni menabung adalah 4 bulan agar bisa mendapatkan 9.210.000. Itu jawabannya yang 4 bulan. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Suatu toko mendapat kiriman 100 karung berisi beras dengan berat bersih 100 kg dan berat keseluruhan setiap karung berisi beras adalah 103 kg. Berat dari 100 karung tanpa isi adalah, nah di sini bisa kita ubah menjadi istilah di matematika ya. Ini kan tentang bruto, neto, dan tara. Jadi kalau berat bersih berarti kan dia neto. Netonya diketahui 100 kg. Terus di sini berat keseluruhan karung berisi beras berarti kan itu bruto. Brutonya 103 kg. Nah, kalau yang diminta adalah karung tanpa isi, berarti kan taranya ya. Tara untuk 1 karung berapa? Berarti kan 103 dikurangi 100. Hasilnya 3 gitu kan ya. Nah, sementara yang diminta adalah berat 100 karung. Berarti tara dari 100 karung sama dengan 100 dikali 3. Hasilnya adalah 300. Jadi berat 100 karung tanpa isi adalah 300 kg. Nah, jawabannya yang B. Selanjutnya kita ke soal terakhir. Nah, soal terakhir nih. 5 buah guci dikemas ke dalam 5 peti yang berbeda, ditimbang dan memiliki berat 700 kg. 15% dari berat total tersebut merupakan tara. Jika setiap peti berisi guci memiliki berat yang sama, maka berat setiap guci adalah, oke, jadi ini ceritanya berat gucinya sama gitu kan ya. Kita harus cari dulu netonya gitu kan ya, berat gucinya saja. Di sini kita tulis berat ini berarti bruto. Brutonya adalah 700 kg. Tara 15%. Nah, padahal yang ditanyakan kan semuanya dalam bentuk kilogram ini. Berarti taranya harus kita ubah menjadi bentuk kilogram juga. Dengan cara 15% tadi, 15/100 dikalikan brutonya. Nah, ini dicoret. 15 kali 7 hasilnya adalah 105. Oke. Nah, dari sini kita bisa nyari neto dari 5 guci ya. Jadi berapa? 700 dikurangi 105. Hasilnya adalah 595 gitu. Nah, yang dicari kan maka berat setiap guci. Berarti neto dari 1 guci. Jadi tinggal kita bagikan ya, 595 atau 595 kita bagi 5. Hasilnya 119. Jadi berat setiap guci adalah 119 kg. Jawabannya yang B.
Oke, sekian pembahasan soal-soal aritmatika dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.